Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita masih di series pengantar elektrika dan instrumentasi. Karena kita masuk ke episode 8 yaitu seputar pengolahan sinyal. Dan di sini kita nanti akan cerita seputar basic dari pengolahan sinyal. Nanti ada beberapa metode, juga ada yang baik digital maupun analog. Namun sekali lagi ini hanya kulitnya aja, yang pengetahuan umumnya aja. Harapannya agar teman-teman yang nonton ya bisa tahulah secara umum apa seputar pengolahan sinyal ya. Oke, yang pertama kita akan bicara dulu, sebelum masalah pengolahannya tadi, kita akan bicara dulu seputar sinyal. Sinyal itu sendiri adalah besaran yang berubah dalam waktu dan atau dalam ruang dan membawa suatu informasi. Jadi sinyal itu besaran yang intinya membawa suatu informasi dan berubah-ubah sesuai dengan informasi yang dibawanya. Berbagai contoh sinyal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada sinyal yang berupa dalam arus atau tegangan. Sinyalnya dalam bentuk arus dan tegangan, jadi punya besaran arus atau tegangan, atau yang ini jelas ada dalam rangkaian elektrik atau listrik ya. Terus juga ada sinyal suara. Sinyal suara itu ya seperti saya bicara ini ya, sinyal suara. Ini ada juga sinyal suhu. Suhu itu ya sinyal panas gitu ya. Ya suhu. Sinyal dingin. Nah. Oke, terus sinyal juga dapat kita representasikan berdasarkan dimensinya, dan dibagi menjadi ada 3 dimensi ya. Nanti ada 3 buah ya. Yang pertama tuh 1 dimensi. Contoh tuh sinyal audio. Sinyal audio tuh bentuknya 1 dimensi ya teman-teman. Terus kemudian juga ada yang 2 dimensi ya. Oke, kalau sebelum bicara lebih jauh, 1 dimensi itu maksudnya dia hanya ada satu buah. Jadi cuma ada 1 buah yang diukur, 1 sisi yang diukur ya. Nah, kalau dimensi 2 otomatis kan ada panjang, ada lebar. Ini contohnya adalah citra atau image. Terus yang ketiga ada namanya dimensi 3, atau yang contohnya adalah video. Video itu ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Contohnya yang 3 dimensi. Jadi 1 dimensi adalah sinyal audio seperti ini ya. Ini sinyal ini dia 1 dimensi, hanya ada 1 sisi. Terus ada dimensi 2, panjang kali lebar, citra. Ada yang ketiga video ya, yang ada kedalaman juga. Jadi ada panjang, lebar, kedalaman. Oke, kemudian tadi kita sudah bicara tentang sinyalnya. Sekarang kita bicara seputar pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal itu apa sih? Pengolahan sinyal adalah suatu operasi matematis yang dilakukan terhadap suatu sinyal sehingga diperoleh informasi yang berguna. Jadi sinyalnya itu kita macam-macamkan, kita oprek-oprek, kita bongkar, kita olah. Tujuannya apa? Agar informasi yang tadi dibawa oleh si sinyal itu bisa kita ambil ya. Selain bisa kita ambil juga, sebenarnya diolah juga bisa untuk pengiriman juga bisa sih. Nah, tapi yang jelas dalam hal ini terjadi namanya suatu transformasi dalam rangka apa? Untuk memperoleh informasi dibawa oleh siapa? Oleh sinyal ya. Terus kemudian pengolahan sinyal ini tadi saya bilang di depan ada 2, analog dan digital. Bedanya apa? Kalau pengolahan sinyal analog itu memanfaatkan komponen-komponen analog listrik ya. Contohnya apa? Ada dioda, sudah sempat kita bahas kemarin di atas ya, bukan di atas ya, di video-video sebelumnya di episode elektronika analog. Juga transistor kita bisa manfaatkan, op-amp juga bisa kita manfaatkan dan sebagainya. Dioda itu untuk penghantar sinyal. Jadi kalau sinyalnya terbalik, dia tidak bisa lewat. Terus transistor untuk dia mirip seperti saklar, jadi untuk melewatkan sinyal ya. Terus juga ada op-amp untuk bisa melemahkan atau menguatkan sinyal, bahkan untuk menginversi sinyal. Itu yang op-amp. Ini semua sudah kita bahas di elektronika analog.
Terus kemudian ada pengolahan sinyal digital, secara digital menggunakan komponen digital ya, jelas. Ada register, ada counter, ada decoder, ada summing ini maksudnya summing atau penjumlahan summing. Terus ada microcontroller dan sebagainya. Register itu dia sifatnya untuk menyimpan data sementara, jadi sinyal digital bisa kita simpan sementara. Ada counter bisa untuk mengcount sinyal yang lewat. Ada decoder untuk mengdecode atau mengubah dari suatu kode ke kode lain sinyal yang kita sebagai masuk. Ada summing itu menggabungkan sinyal. Terus ada juga microcontroller, itu yang jelas nanti ada episodenya sendiri yang membahas microcontroller. Dan microcontroller ini jelas dia mengolah sinyal dengan cara-cara yang lebih advance dibandingin dengan yang komponen-komponen basic seperti ini ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita dapat mengklasifikasi sinyal. Yang pertama adalah sinyal waktu kontinu, yaitu sinyal yang terdefinisi. Jadi kita perlu catat dulu sini ya sebelum kita jelaskan. Jadi continue, discrete, continue dan analog itu beda, discrete dan digital juga beda. Sinyal waktu continue yaitu sinyal yang terdefinisi untuk setiap nilai pada sumbu T, di mana T adalah bilangan real. Ya jelas T adalah waktu. Jadi semua sinyal yang didefinisikan pada rentang waktu tertentu, bisa kita bilang seperti itu. Dan dia terus ya. Nah, sedangkan kalau yang discrete itu sinyal yang terdefinisi pada nilai waktu discrete n, di mana n adalah bilangan bulat. Jadi ini ada sampling time. Ini ada sampling time. Jadi ini mungkin kalau continue-nya seperti ini ya. Gitu ya, mungkin continue-nya seperti ini. Cuman karena dia dia discrete, disampling, maka bentuknya jadi seperti ini. Ya, itu yang sinyal waktu discrete. Terus kemudian ada sinyal analog. Sinyal analog sebenarnya mirip dengan yang continue tadi. Dia sinyal data dan bentuk gelombangnya continue, tapi yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Jadi informasinya itu beda informasi, maka akan beda karakteristik gelombangnya. Jadi karakteristik gelombangnya bergantung pada informasi yang di bawah ya, pada informasi yang di bawah. Terus kemudian di sini juga ada ini sinyal digital gelombang kotak dia. Kenapa gelombang kotak? Ini 0 dan ini 1. Dia merupakan sinyal yang dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1 ya. Kenapa tiba-tiba dari 0 tiba-tiba 1, terus dari 1 tiba-tiba 0? Nah, karena dia hanya 0 dan 1. Ini kalau diukur pakai tegangan, mungkin tegangannya bisa antara 5 atau 3,3 volt. Ini sudah kita bahas di elektronika digital ya, teman-teman. Oke, nah ini contoh sinyal. Tadi kita di depan ya, di depan ini kita udah bahas representasi sinyal. Nah, ini adalah contoh representasi sinyal 2 dimensi, karena ini adalah image ya, gambar. Jadi sini ada lebar atau tinggi ya, lebar lah karena ini, terus ada panjang ya, dua dimensi. Oke, mungkin kalau lebih detail lagi cuman segini ya image-nya. Oke, terus kemudian ini yang satu dimensi, sinyal satu dimensi. Ini bisa berupa suara, dia cuma satu dimensi. Ini rapat-rapat ya, itu kalau kita renggangkan mungkin bentuknya kayak gini. Gini, tapi kan dirapatkan jadi seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita akan membahas seputar direct Fourier. Jadi untuk pengolahan sinyal kita akan sering-sering ketemu sama Fourier. Fourier itu nama orang, dia yang menemukan direct Fourier, transformasi Fourier dan seterusnya. Nah, direct Fourier sendiri adalah direct yang dipakai sebagai perangkat untuk menghitung spektrum dari sinyal periodik. Ya, untuk sinyal yang bukan periodik, perangkat yang digunakan adalah transformasi Fourier. Jadi sinyal periodik itu berdasarkan waktu. Kalau transformasi Fourier itu nanti kita basisnya frekuensi, kita formasikan Fourier. Dari definisi dari direct Fourier eksponensial kompleks ya adalah ini, yaitu sama dengan sigma dari n minus tak inggal sampai n nya
hingga dimana n-nya itu adalah komponen si C, terus dengan pangkat E. J ini adalah imajiner, J itu adalah imajiner, dengan n-nya tadi ini omega 0, dimana omega 0 ada rumusnya ini atau ini ya, yang disebut sebagai frekuensi sudut fundamental. Cn ini adalah koefisien Fourier. Nah tadi omega 0 nya dikali dengan θ adalah waktu yang sedang berjalan. Nah selanjutnya juga pernah tanya, terus koefisien Fourier itu nyetongnya gimana gitu kan. Hitungnya adalah bisa menggunakan persamaan ini, dimana saat jadi untuk yang ke n, untuk C ke n itu adalah 1 per T0 integral Tn, dari T0 hingga T0 plus T besar 0 Y T, Y ini adalah dari sini deretnya E min J omega T. Ya, kenapa ini adalah bentuk dari sini. Jadi dari sini sehingga kita bisa memperoleh Cn. Jadi ini diintegralkan, dijumlahkan terus. Dimana T0 adalah waktu yang parameternya bebas dipilih. Tadi kita bicara tadi kalau periodik adalah deret Fourier, ini adalah transformasi Fourier yang dia untuk mentransformasi dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, algonya seperti ini. Di mana ini T, terus omega menjadi omega adalah frekuensi. F for ini adalah logo untuk simbol untuk transformasi Fourier. XT yang ditransformasi ada XT-nya, sama dengan caranya gimana, integral dari minus tak hingga sampai tak hingga dari T E J omega T dt ya, itu Euler min J omega T dt. Persentasenya merupakan transformasi Fourier yang siap dikomputasi secara langsung dari bentuk sinyal XT ya, dimana XT merupakan fungsi yang tidak periodik terhadap waktu. Dia tidak periodik terhadap waktu T, jadi dia sinyal biasa. Terus jika X omega diketahui, maka dapat diperoleh nilai XT dari persamaan inverse transformasi Fourier. Ini lawannya. Jadi ini adalah transformasi Fouriernya, ini ada inverse transformasi Fouriernya. Nah, contohnya adalah ada sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 1 volt. Misalkan seperti ini ya, kurang lebih amplitudenya 1 volt. Dan domain waktu Anda akan melihat gambar seperti bagian di atas. Sementara domain frekuensi akan terlihat bagian di bawah. Karena magnitudenya adalah frekuensi dia. Jadi dia akan mengambil, jadi pas frekuensi 0 antara 0 sampai sini itu sekian besarnya gelombangnya, terus yang ini sekian. Jadi tergantung dari frekuensi yang ada di sini. Ya, jadi ini seperti kayak dipecah itunya dok. Apa namanya gelombangnya. Oke, sekarang tadi kita bicara transformasi Fourier umum. Sekarang kita akan membaca transformasi Fourier untuk discrete. DFT atau discrete Fourier transform atau transformasi discrete dibentuk dengan menggantikan integral berhingga, tadi kan integral ya ini ya. Ini integral diganti dengan, kalau discrete otomatis kita nggak integral tapi pakai sigma. Dari n sama dengan 0 hingga n-1 jumlahnya. Karena apa n-1? Karena n kan jumlahnya, jumlah dari k. Jadi itu dia n adalah jumlah datanya. Kenapa n-1? Karena mulai dari 0. Oke, terus xtn e.
xt ke n, xt ke n, e min j omega k tn. K sendiri nilainya 0,1 sampai ke n-1. Jadi ya K-nya juga di sini yang K1 ini, K2 ini, nanti akhirnya dia akan seperti itu. Terus DFT memiliki basis sinyal sinusoidal dan merupakan bentuk kompleks. Kompleks maksudnya gimana? Dia ada tidak hanya bilangan kompleks tuh ya teman-teman. Bilangan kompleks itu adalah real plus imaginer. Nilai real plus imaginer. Ya. Ini adalah bilangan kompleks. Misalkan S sama dengan R itu realnya, I itu adalah nilai imaginernya, J ini ya simbol nilai imaginernya. Oke, sehingga representasi domain frekuensi yang dihasilkan juga akan memiliki bentuk kompleks ya, kompleks seperti ini. Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya bagian real dan imaginer. Ini bagian real, ini adalah bagian imaginer, dan bisa juga hasil informasi dipresentasikan dalam bentuk nilai absolut yang juga dikenal sebagai magnito respon frekuensi dan magnito respon fase. TF atau transformasi Fourier yang paling sering digunakan adalah DFT, di mana transformasi ini sangat banyak digunakan dalam elektronika telekomunikasi. Contoh paling sederhana yaitu pengolahan sinyal radio, dan lebih spesifiknya adalah dimodulasi amplitudo. Oke, sekarang kita akan bahas sistem dari pengolahan sinyal ya. Sistem sendiri teman-teman udah tahu ya, sistem adalah operator yang mengubah masukan menjadi luaran. Di sini ya YN sama dengan TXN. T ini adalah sistemnya. XN adalah masukan dari sistemnya yang menjadi parameter untuk diolah yang menghasilkan YN. Nah, sekarang ada sinyal impuls atau bisa juga sebagai fungsi delta N, direct delta function atau impulse function. Jadi delta N direct ya, delta direct ini itu delta N sama dengan 1 ketika N-nya sama dengan 0. Ini N sama dengan 0, ini N-nya yang bawah ini. Dan selain itu dia adalah 0, maka ini disebut sebagai impuls. Dia cuma sesaat jedut gitu ya, cuma sesaat. Terus selanjutnya ada yang tadi, fungsi delta yang tadi itu yang dia cara nyupliknya dengan fungsi impuls seperti ini, seperti ini. Xn dari K, Xn adalah dari K sama dengan min tak hingga sampai tak hingga, Xk dikali delta N min K. Ya, tergantung N-nya nilai berapa, nilai dari parameternya ini akan masuk ke sini. K-nya dari K0 dari K min tak hingga ini dijumlahkan semua. Jadi dari seluruhnya itu dicuplik untuk dijumlahkan dengan fungsi impuls. Nah, tadi fungsi impuls, sekarang kita fungsi step atau langkah. Ini fungsi step ya. Fungsi step atau unit step function. Nah, kalau istilah unit step function, unit itu dari angka 1. Jadi 1. Makanya 1 unit, 5 unit itu 5 satuan. Jadi ya. Jadi 1 itu otomatis dia, jika dia unit step itu nilainya akan 1. Nah, satunya di mana? Di sini adalah misalkan contohnya adalah 1 jika n lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, maka ini n-nya 0 sampai 10 dan seterusnya. Ini dia akan di atas jadi 1 terus. Jika lebih kecil daripada 0, maka n lebih kecil dari 0, maka dia akan 0 ya. Ini. Maka ini juga jadi 0. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang ini tadi oh ya sama ya. Ini jadi dari seluruhnya dan seterusnya juga yang impuls. Oke, nah, saat ini kita akan sekarang membahas sifat-sifat dari sinyal ya. Jadi sinyal digital khususnya itu punya sifat-sifat. Yang pertama seputar penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya seperti apa?
Jadi ketika X1 sinyal X1 ke N di plus sinyal X2 itu kalau kita kurungkan seperti ini sendiri-sendiri, itu hasilnya pasti sama dengan ketika mereka dijumlahkan atau digabungkan. Nah, selanjutnya gimana kalau dikali? Kalau dikalikan, ininya dikalikan, hasil sinyalnya sama aja dengan ketika dalemannya kita kalikan juga. Sifat-sifat sinyal selanjutnya ada juga namanya penskalaan. Terus, nah penskalaan ini apa? Penskalaan adalah ketika dia alfa gini, X1N X1N sama dengan alfa juga dimasukkan ke dalam sinyalnya. Nah, ya. Nah, kalau sinyalnya geser dari N, ya tinggal N min K gitu aja. Jadi dalemannya yang digeser. Nah, kalau dibalik gimana? Ya tinggal N-nya jadi min N. Seperti itu. Gampang ya, teman-teman. Ini kan inverse-nya. Oke. Sekarang sifat-sifat dari sinyal digital untuk sebuah sebuah sinyal digital XN. Energi sinyalnya adalah ini adalah energinya EX sama dengan delta hingga sama minus ta hingga XN X bintang N sama dengan sigma dari min ta hingga sampai ta hingga X N kuadrat. Ini dimutlakan dulu ya. Jadi ini dikali ini adalah inverse-nya, transpose-nya ya, transpose inverse-nya XN X bintang ya. Terus seperti dia di akar dimutlakan dulu, terus kemudian dikuadratkan. Ini yang energi untuk menghitung energi suatu sinyal. Dan untuk power atau daya suatu sinyal itu rumusnya Px sama dengan limit dari n mendekati ta hingga, limit n mendekati ta hingga dengan 1 per 2n plus 1, jadi n mendekati ta hingga, dikali sigma n dari min n hingga n untuk nilai n kecilnya xn kuadrat. Sehingga jika ada sinyal produk periodik dengan nilai periode n, maka Px nya tidak limit lagi, tapi langsung aja 1/n ya, periodenya kan 1/n, itu dikalikan dengan jumlah dari 0 n-1 x tilde n kuadrat. Nah, ini contoh sinyal sinusoidal ya, sinyal sinusoidal itu xn sama dengan a cross sin omega 0 n plus theta 0. Sinyal sinusoidal ini ya, ini sinus ya. Nah, itu xn juga sama dengan a cross, ini kalau sinus, kalau cos tandanya mulai dari sini, nanti dia mulainya di sini. Ini yang cos, a cos omega 0 plus theta 0 ya. Kemudian kita lanjutkan sinyal periodik sinusoidal. Periodik dalam waktu. Jika sinyal xn periodik, maka xn plus n sama dengan xn. Xn plus n ini pergeseran ya, sama dengan a cos omega 0 xn plus n omega 0 n plus n besar plus omega theta 0 sama dengan a cos omega 0 n plus omega 0 n plus theta 0. Frekuensi dasar omega 0 sendiri adalah 2πf0. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jika periodik, maka omega 0 sama dengan 2 πk, 2 kali pi kali k, dimana n adalah periode yang fundamental. Ini adalah sifat proporsional dalam bentuk periodik waktu.
Oke, selanjutnya ini periodik dalam frekuensi. Tadi yang sebelumnya periodik waktu ya. Periodik waktu. Ya, ini tadi yang periodik. Nah, bagaimana dengan yang periodik dalam frekuensi? Ya, untuk sinyal sinusoidalnya A cos omega 0 plus 2 pi k n 2 kali pi kali k n plus theta 0 itu sama dengan A kali cos omega 0 plus 2 pi k kali n plus theta 0 ya, yang kemudian bisa disederhanakan menjadi A cos omega 0 plus 2 pi k kali n plus theta 0 sama dengan A cos omega 0 n plus theta 0. Ini bisa dari ini ya, disederhanakan yang sebelah sini bisa lebih sederhana. Frekuensi sinyal soidal berulang setiap 2 pi atau 360 derajat, karena pi di sini adalah 180 derajat. Selanjutnya frekuensi fundamental dari sinyal sinusoidal itu adalah min pi, dari min pi lebih kecil dari omega hingga dimana omeganya lebih kecil sama dengan dari pi. Jadi letaknya antara min pi dan pi, atau dari 0 lebih kecil sama dengan omega, mana omega lebih kecil sama dengan 2 pi. 2 pi tadi ini ya. Oke, nah ini agak beda ya, benar ya. Kalau di sini jika periodik maka omega 0 sama dengan 2 pi k. Di sini seperti ini. Oke, kita lanjut ke sistem diskrit. Ya, sistem diskrit itu ada sistem linear dan sistem nonlinear. Ya, maksudnya gimana linear dan nonlinear? Nanti kita bahas. Dan variasi waktu dalam sistem diskrit adalah sistem tervariasi waktu atau time varying system TI, atau sistem tak tervariasi waktu atau TI. Ini jika digabung linear dan ini sehingga bisa disebut sebagai LTI, linear time invariant. Sistem yang linear dia time invariant, sedangkan kalau yang ini kita sebut sebagai time varying system, bisa juga menjadi LTV, linear LTV ya. Ini di LTV, linear time varying. Dia sistemnya bervariasi terhadap waktu. Maksudnya apa bervariasi waktu? Dia sistemnya berubah terhadap waktu. Kalau yang LTI itu sistemnya tidak berubah terhadap waktu. Ini yang biasanya sistem LTI ini kita pakai untuk penyederhanaan. Nah, selanjutnya, terus sekarang apa sih bedanya linear dan non linear? Sistem linear adalah sistem yang dia tuh jika misalkan ada nilai A plus B, ada sinyal A, sebentar, 2 ya, A plus B sama dengan 3, maka jika 2A plus 2B sama dengan itu skalaan ya, proporsi A plus B. Oh, sorry, salah. Jadi misalkan A sama dengan 3 sinyal sistemnya. Jika diberi masukan A sama dengan 3, maka luarannya adalah 5. Misalkan dikasih B yang nilainya sama dengan 4, luarannya adalah jangan 3, 2 aja ya. Pas 2 luarannya 5, kalau 4 adalah 10. Maka jika A plus B, maka Y-nya sama dengan adalah 5 plus 10, 15. Itu adalah prinsip, ini namanya kita sebut sebagai superposisi. Ini adalah salah satu syarat dari sistem linear. Terus yang kedua, syarat pertama ini, syarat kedua adalah homogenitas atau skalaan. Jadi misalkan dia nilai A sama dengan 7, itu luarannya adalah 8 ya, dulunya 8. Jadi kita dimasukin 7, dia luarannya 8.
Maka jika dikasih nilai B yang 2 kali A atau 14, itu maka Y-nya otomatis juga 2 kali 8 atau sama dengan 16. Ini disebut sebagai scaling atau homogeneity. Terus penerapan dari pengolahan sinyal ini adalah biasanya di bidang telekomunikasi, contohnya pengiriman sinyal handphone menuju BTS ataupun sebaliknya, terus sistem telekomunikasi berbasis listrik PLN. Bidang kedokteran, contohnya pengolahan sinyal dari sensor menjadi suatu gambar image untuk mengidentifikasi apakah ada penyakit pada otak atau paru-paru. Terus pengolahan sinyal dari sensor elektrod MEMG diubah menjadi suatu gambar. Bidang militer adalah contohnya penerima sinyal radar pesawat dan sistem kendali NASA. Oke, begitu dulu teman-teman dari sekilas seputar pengolahan sinyal. Nanti kita akan masuk ke episode berikutnya nanti kita lihat aja di episode 9. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya.